Saudara Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini Sapa Jateng spesial durasi 1 jam untuk menemani Anda bersama dengan kami. Di sini sudah hadir 2 narasumber saya, yaitu yang pertama dari Bawaslu Jawa Tengah. Beliau adalah Koordinator SDM dan Organisasi, Mas Muhammad Rofiuddin. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah, fresh sekali nih ya di hari ini. Dan di samping beliau ada Mas Aris dari Aliansi Jurnalis Independen. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, fresh semua nih. Alhamdulillah, narasumber saya emang fresh semua. Dan kita kali ini lagi membahas dengan tema yang pas banget di hari tenang ini, Mas, yaitu pentingnya SDM pengawas pemilu, terutama Bawaslu ya. Kita akan tanya ini terkait dengan itu, tapi sebelum masuk ke situ saya tanya lagi ini terkait dengan tahapan pengawasan ini saat ini udah masuk mana nih, Mas? Sejak kemarin tanggal 11, 12, 13 itu adalah tahapan masa tenang. Tahapan di mana sudah tidak boleh ada lagi orang melakukan kampanye. Selama 75 hari yang lalu kita menjalani aktivitas yang sangat luar biasa di mana para peserta pemilu menyampaikan visi misi, meyakinkan pemilih melalui tahapan kampanye. Jadi hari ini itu sudah tahapan masa tenang gitu ya, cooling down. Nah, meskipun masa tenang, tapi pikiran dan hati kami itu nggak tenang. Kenapa? Karena justru hari-hari ini ada tahapan-tahapan pengawasan yang sangat krusial, yaitu distribusi logistik pemilu ke TPS, kemudian juga kita melakukan penertiban alat peraga kampanye yang jumlahnya sangat-sangat luar biasa banyaknya. Kemudian kita juga melakukan patroli pengawasan, mengantisipasi kalau misalnya sebelum hari H itu ada serangan fajar dan lain sebagainya. Ini yang dan juga memastikan para pemilih ini bisa menggunakan hak pilih. Apakah dia sudah menerima form pemberitahuan atau belum, masuk di DPT atau belum dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kami lakukan di hari-hari ini, yaitu di masa tenang. Kemudian tanggal 14 Februari itu adalah puncak pemilu menurut saya, karena disitulah kemudian ada tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara. Di situ jutaan orang, kalau misalnya di Jawa Tengah ini kan 28,2 juta orang yang diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin di negara kita. Ada presiden, wakil presiden, ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Gitu. Maka dari sisi itu, mumpung ini 5 tahun sekali, maka kami dari Bawaslu juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sambil juga kita melakukan pengawasan secara bersama-sama dari tahapan-tahapan pemilu yang ada ini begitu. Tahapan pemilu saya kira sebenarnya kan sudah cukup lama berlangsung ya. 20 bulan yang lalu atau sekitar bulan Juni 2022 sampai hari ini masa tenang, dan tanggal 14 itu adalah pemungutan dan juga penghitungan suara begitu. Apakah selesai di 14 Februari? Belum. Karena akan ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, sampai nanti di tingkat RI atau di tingkat nasional. Apakah selesai? Belum juga. Karena apa? Karena masih ada peluang atau kesempatan bagi peserta pemilu yang merasa dicurangi dan lain sebagainya, itu mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. MK yang kemudian nanti yang akan melakukan proses persidangan. Ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait, Bawaslu sebagai pemberi keterangan dan lain sebagainya, itu yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, tahapan berikutnya ketika clear semua, maka proses berikutnya adalah pelantikan calon terpilih, baik di presiden ataupun legislator ataupun senator begitu. Jadi tahapannya masih panjang ini. Masih panjang ini ya, tapi ini gongnya nanti tuh di 14 Februari kan. Jadi memang tahapannya cukup panjang, dan ini meskipun cooling down tapi justru ibaratnya kalau Bawaslu peak season-nya ini ya. Mulai ini. Mana nih yang harus diinikan. Tapi apalagi juga ini di beberapa wilayah Jawa Tengah, saya kira ada hal yang krusial. Misalnya di wilayah Demak, di Karanganyar, Kecamatan Karanganyar itu ada banjir, di mana ada sekitar 120 ya TPS yang
belum bisa didirikan TPS karena lokasinya memang banjir dan warganya juga pada mengungsi. Maka dari sisi itu KPU RI bersama dengan Bawaslu sedang mendiskusikan bagaimana pelaksanaan pemungutan dan juga penghitungan suara di lokasi banjir tersebut. Karena banjirnya lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi dan prediksinya kan katanya masih lama gitu. Waduh, iya surutnya karena tanggulnya yang jebol ini. Kalau dari Mas Aris sendiri gimana nih Mas selaku Aliansi Jurnalis Independen melihat dari tahapan pemilu 2024 ini? Terima kasih. Saya pikir semua tahapan ini harus kita awasi bersama gitu kan. Karena ya teman-teman tahu sendiri apa yang terjadi akhir-akhir ini, kemudian sampai apa tuh Mas yang terjadi akhir-akhir ada ini? MK, kemudian Biar masyarakat tahu putusan DKPP seperti itu. Artinya kan proses ini kan perlu diawasi benar-benar dan kami berharap Bawaslu ya, ini kuncinya di Bawaslu ini ketika pegang kunci nih. Ya, ketika perjalanannya seperti itu gitu kan. Kemudian ada muncul gejolak di masyarakat. Artinya ini ada kan kampus-kampus yang bersuara juga nih. Guru-guru kita itu sampai turun ke jalan. Artinya ini ada persoalan yang harus kita awasi bareng-bareng. Dan mungkin karena Bawaslu personilnya tidak banyak gitu ya. Artinya berarti ini perlu peran semua masyarakat itu. Tak terkecuali adalah kawan-kawan jurnalis gitu kan. Dan yang diawasi siapa? Yang diawasi sebenarnya tidak hanya ini kan peserta pemilu, tetapi juga semua unsur yang harus kita awasi. Apalagi sekarang ini kan muncul isu ada A, ada B, ada C dan dugaan-dugaan itu kan muncul dan media sosial itu sangat ramai ya. Iya, sangat ini di netizen itu grapyak kalau orang Jawa. Mulai dari wilayah yang sana sampai yang sana gitu kan. Dari misalkan yang kemarin ada postingan gitu kan. Ada sosialisasi yang diikuti oleh ini untuk pemenangan A, B, C, D, E gitu kan. Nah, ini banyak kan postingan-postingan seperti itu. Bener enggak lah? Ini saya pikir masyarakat harus bareng-bareng sengkuyung untuk ini kan. Untuk menjaga agar demokrasi ini berjalan dengan baik gitu kan. Jangan sampai tercederai dan ya ini ya kuncinya hanya sekarang tinggal di Bawaslu nih. Ketika kepercayaan sudah mulai ini ya ini kami berharap besar dengan Bawaslu untuk ini. Nah, itu dia dari Bawaslu sendiri. Kalau dari Mas Rofi Udin ini kan selaku koordinator SDM dan organisasi. Ya, prinsip dasarnya para pengawas pemilu ini kan keberadaannya juga sudah cukup lama gitu ya. Dalam artian untuk di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan sampai kelurahan desa ini sudah ada sejak tahapan pemilu itu dimulai begitu. Maka dari sisi itu selama ini seluruh tahapan pemilu itu sudah diawasi oleh teman-teman pengawas pemilu. Misalnya kampanye saja di Jawa Tengah ini ada 8.000 kampanye yang diawasi oleh Bawaslu. Itu kewalahan nggak Mas? Ngawasi sebenarnya dari sisi kuantitas karena jumlah kami terbatas ya memang kadang-kadang ada situasi seperti itu gitu ya. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aris bahwa partisipasi keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, untuk di TPS Bawaslu Jawa Tengah juga sudah membentuk pengawas TPS pada 21-22 Januari yang lalu. Iya, sudah itu dilantik sudah itu dilantik ya. Jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini kan ada 119.000 TPS. 102 diantaranya itu adalah TPS lokasi khusus dan secara keseluruhan saat ini para pengawas TPS itu sudah siap untuk melakukan pengawasan. Kami juga sudah melakukan pembekalan dan juga BIMTEK baik secara langsung atau melalui Zoom atau memanfaatkan teknologi informasi yang ada itu sudah kami lakukan. Dan dari sisi kinerja saya kira sangat surprise karena mereka semangat sekali. Meskipun 14 Februari itu belum ada, tapi mereka ini juga sudah ngawasi kampanye, ngawasi hari tenang, ikut menertibkan APK dan lain sebagainya. Semangatnya ini ada di dalam sudah muncul untuk menegakkan demokrasi lah, ikut ngawasin ini bagaimana. Dan Mas Aris nanti akan saya tanya lagi terkait dengan ini usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber kami, Mas Rofi. Mau saya tanyakan nih, selama ini nih, kalau kita lihat dari yang kemarin-kemarin sampai saat ini nih, ini kinerjanya bagaimana nih hasil? Ya, kalau dari sisi Bawaslu kan ada 3 pilar sayap yang kemudian apapun judul tahapannya yang dilakukan adalah 3 itu. Pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu dengan berbagai macam bentuk. Kita menghimbau kepada KPU, peserta pemilu dan lain sebagainya. Dan jumlahnya di Jawa Tengah ini sudah ada pencegahan 27.763. Kok tahu? Nah, ini bentuk pencegahan yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu di Jawa Tengah. Untuk kerja pengawasan kampanye itu ada 8.800 itu, tapi datanya sampai akhir Januari ya. Untuk bulan Februari ini masih kita update karena datanya akan masih terus bertambah. Nah, untuk penertiban APK itu ada 209.000 alat peraga kampanye yang ditertibkan. Itu pun data sampai awal Februari. Belum yang masuk yang di masa tenang ini. Mungkin jumlahnya akan berlipat-lipat karena semua alat peraga kampanye kan memang harus ditertibkan atau dibersihkan oleh teman-teman Bawaslu di semua jenjang begitu. Nah, dalam konteks kinerja penanganan pelanggaran di Jawa Tengah ini ada 261 penanganan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu atau pengawas pemilu di Jawa Tengah. Dan dari jumlah itu yang merupakan bagian dari temuan kami itu ada 178 temuan. Kemudian untuk yang laporan itu ada 75 kasus. Maka menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Aris bahwa butuh partisipasi masyarakat, dan data menunjukkan bahwa angka 75 orang menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu itu menurut saya juga angka yang tidak sedikit, yang saya kira partisipasi berarti kan tumbuh di Jawa Tengah. Hal ini juga diperkuat dengan keberadaan pemantau pemilu. Jumlahnya di Jawa Tengah itu ada 42 organisasi kemasyarakatan yang dia melakukan pemantauan di Jawa Tengah. Ini yang terakreditasi di Bawaslu ya. Tapi saya yakin bahwa teman-teman yang dia itu juga secara administratif tidak terakreditasi di Bawaslu, bisa jadi dia juga melakukan kerja-kerja pemantauan. Seperti misalnya teman-teman AJI, teman-teman PWI ataupun IJTI mungkin, ini juga melakukan kerja-kerja pemantauan dengan karya-karya jurnalistik yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis begitu. Jadi itulah sekilas kerja Bawaslu di Jawa Tengah yang memang akan terus hari-hari ini sangat luar biasa padatnya begitu. Kita kalau lihat peak season-nya nih di masa tenang justru sebenarnya sih semua tahapan peak season juga. Karena masing-masing tahapan itu adalah tahapan penting. Dan tahapan yang sudah berjalan itu akan menentukan tahapan berikutnya. Misalnya saya contohkan, ada tahapan yang namanya adalah pencalonan. Waktu pencalonan. Atau pendaftaran partai politik. Itu sangat penting juga. Peak season juga itu sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Siapa yang akan ditetapkan sebagai calon. Berarti dari awal ini dari awal itu kami menganggap bahwa semua tahapan itu adalah tahapan yang sangat krusial dan sangat penting sekali. Begitu. Oke. Mas Aris. Dari Aji tanggapannya bagaimana nih kalau menurut Mas Aris sendiri kalau melihat partisipasi publik terhadap kinerja Bawaslu? Ya, menarik ya bahwa ini harus kita tingkatkan ya partisipasi publik itu terutama di masa tenang dan pas pencoblosan, termasuk saat penghitungan suara dan kemudian sampai dibawa ke tingkat pusat ya. Karena kenapa ini penting? Karena dugaan-dugaan ini ya, kecurangan itu potensi ya, bukan dugaan. Potensi kecurangan itu kan ini mulai ini ya, genting-gentingnya kan pada masa tenang ini. Jangan-jangan ini. Ada kata jangan-jangan itu ya. Ada politik uang, ya kan? Jangan-jangan ada intimidasi warga misalnya, wah harus ikut ini. Jangan-jangan. Jangan-jangan ada pengerahan aparat penyelenggara negara ini untuk memobilisasi warganya. Jangan-jangan, nah ini banyak sekali yang
ketika kita inventarisasi itu kan sebenarnya kan kita coba inventarisasi potensi kecurangannya apa Kerawanan. saja gitu kan, seperti itu. Nah makanya pada saat ini ya kami mengajak semua masyarakat, elemen masyarakat ya, termasuk kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan jurnalis untuk benar-benar turun, karena ini loh kengeriannya ini sudah kian ngeri kan kalau nggak segera diantisipasi kan. Makanya hari ini mungkin ada yang turun jalan dan macam-macam yang untuk menyuarakan demokrasi yang bermartabat itu kan. Nah, saya pikir itu ya, termasuk kami sendiri sebenarnya juga membuat pelatihan buat kawan-kawan untuk melakukan pemantauan pemilu, semacam bagaimana melakukan investigasi terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu gitu. Dan ini diharapkan bisa membantu kinerja dari Bawaslu. Bukan. Demokrasi Membantu masyarakat. Demokrasi, ya. Demokrasi bukan membantu Bawaslu. ya kita kan bekerja pada publik ya. Iya. Kami bekerja pada publik, kami bertanggung jawab pada publik. Ketika ada kecurangan ya kita harus menghadirkan kepada masyarakat. Ini loh ada potensi kecurangan seperti itulah. Saat ini ya kita sedang menyebar beberapa kawan-kawan untuk melakukan pemantauan. Yang kita awasi tidak hanya peserta pemilu loh, termasuk penyelenggaranya juga kita awasi loh. Jangan salah Mbak. Jadi kita juga melakukan pemantauan. Ini loh temuan kita seperti ini. Lah itu nanti yang akan kita narasikan di dalam media kita masing-masing. Gitu kan. Mungkin itu. Itu salah satu bentuk dukungan kita terhadap demokrasi ini. Iya, betul. Kalau Mas Rofi dalam sendiri, konteks jurnalis, Bawaslu saya kira juga sering ya menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman media dan semua platform cetak, radio, online ataupun televisi, itu kita ajak bareng-bareng untuk kemudian melakukan pengawasan pemilu. Kita juga sering melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas biar mereka juga pening. Jadi melakukan peningkatan kapasitas agar kita mikir bareng gitu loh. Terkait dengan demi Indonesia inilah. Demi Indonesia gitu. Bukan demi penyelenggara pemilu ataupun karena esensinya kan sebenarnya pemilu ini bukan milik partai politik, milik Bawaslu, milik KPU, milik jurnalis, tapi sebenarnya ini adalah milik rakyat semua begitu. Pesta kita Dan bersama. dalam konteks untuk terus mendorong karya-karya jurnalistik, karena di sini juga ada Ketua AJI Semarang, Bawaslu Jawa Tengah itu punya program judulnya adalah apresiasi karya jurnalistik pengawasan pemilu di Jawa Tengah dengan berbagai platform tadi. Nanti akan ada penilaian dan sebagainya. Ini bukan maksud untuk materialistik ya, bukan, tapi dalam kerangka untuk merangsang teman-teman jurnalis melahirkan karya-karya investigatif untuk pengawasan pemilu. Betul bahwa yang diawasi tidak hanya partai politik, KPU, tapi juga Bawaslu itu juga harus diawasi. Pemilih menurut saya juga harus diawasi. TNI, Polri, ya, dan macam-macamnya itu juga menurut saya diawasi. Nah, dalam kerangka untuk mendorong apresiasi lahirnya karya-karya jurnalistik yang investigatif, Bawaslu Jawa Tengah itu di masa tenang dan juga pemungutan itu mengadakan apresiasi karya jurnalistik sampai nanti hari terakhir itu penyerahan karya sekitar tanggal 20 Februari. Nah, nanti akan ada penilaian oleh juri, nanti juga akan diumumkan. Itu kategorinya apa tuh Mas? Kategorinya ada 4, ada media cetak, media online, media cetak, tulis, dan juga online, kemudian foto, media audiovisual, dan juga media radio. Masing-masing akan diambil 4 ya, terbaik dan juga nominasi di masing-masing 4 ini. Ya ada uang pengganti lelah bagi teman-teman karena sudah melahirkan karya jurnalistik. Dan kayak gini kan sebenarnya dulu teman-teman AJI juga melakukan dalam artian demi peningkatan kualitas karya jurnalistik dalam pemilu. Kenapa saya bilang begini? Karena saya ketua AJI dulu. Jadi saya tahu dan saya juga dulu menjadi peserta apresiasi melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh AJI itu. Oke, berarti ini dua-duanya AJI. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini.
Ya saudara, sahabat Jateng masih hadir di hadapan Anda. Kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini. Tadi Mas Rofi udah menyampaikan nih kalau memang apresiasi terhadap karya-karya jurnalis. Yang mau saya tanyakan nih, kita balik lagi nih Mas, yang terkait dengan pemilu ini ya. Kalau yang kemarin sempat terjadi kasus yang di Purworejo, ada caleg yang kena ini ya. Itu adalah salah satu contoh kasus penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena kan jenis pelanggaran pemilu itu akan ada 4. Pertama adalah administrasi, dan jumlahnya biasanya sangat banyak karena dia terkait dengan tata cara dan juga prosedur. Sejauh di situ ada kesalahan prosedur, patut diduga itu ada kesalahan jenis pelanggaran administrasi. Kemudian yang kedua adalah kode etik. Kode etik ini adalah yang dia dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik yang permanen ataupun ad hoc. Dan di Jawa Tengah ini juga sudah ada ya, misalnya ada penyelenggara pemilu tingkat kecamatan yang dia mendukung salah satu calon DPD, kalau di Jawa Tengah juga ada, dan macamnya juga beberapa gitu ya. Kemudian adalah pidana. Yang ini yang tadi di Purworejo itu juga ditangani oleh pengawas pemilu di Purworejo, sudah sampai pada proses pengadilan. Di pengadilan di tingkat pertama itu divonis bersalah 3 bulan penjara gitu kan, tapi terdakwa kan menyampaikan banding gitu kan, dan bandingnya itu menyatakan bahwa orang tersebut itu dianggap tidak bersalah dalam kasus itu. Kasusnya kan dia kampanye melibatkan orang yang tidak memiliki hak pilih, dalam hal ini adalah anak-anaknya begitu. Itu yang pidana. Nah, yang keempat adalah pelanggaran jenis pelanggaran perundang-undang lainnya. Ini macamnya juga banyak. Kayak misalnya ada ASN tidak netral, kepala desa tidak netral, perangkat desa tidak netral, BPD tidak netral, pendamping desa atau PKH tidak netral, dan lain sebagainya begitu. Jadi, itu yang keempat tuh banyak Mas. Banyak juga di Jawa Tengah ini. Karena apa? Karena begitu kami melakukan penanganan dugaan pelanggaran, tapi di situ tidak melanggar undang-undang pemilu, maka kami tidak berhenti. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah mengkaji dari sisi hukum perundang-undangan lainnya. Misalnya kalau dari sisi ASN, netralitasnya selain Undang-Undang 7 kan juga ada Undang-Undang ASN. Di situ mengamanatkan bahwa ASN itu harus netral. Undang-Undang desa dan lain sebagainya untuk perangkat desa, kepala desa dan sebagainya itu. Maka dari sisi itu penanganan pelanggaran hukum lainnya itu di Jawa Tengah juga cukup banyak begitu. Yang banyak sih ASN, terutama para guru yang mana mereka kadang juga terlibat aktif dari sisi proses politik praktisnya begitu. Oke, Mas Aris nanggepin yang tadi itu terkait yang lagi viral kan yang kemarin beberapa hari lalu Purworejo nih. Kalau dari Mas Aris sendiri bagaimana tuh? Ya, saya pikir Bawaslu ini kan menunjukkan ini ya, dan kami harap yang di pegang kuncinya lagi nih di daerah-daerah lain, karena informasinya kan tidak hanya di satu tempat ya, bahwa di daerah-daerah lain kan juga banyak ya terkait dengan persoalan-persoalan itu, terutama juga persoalan netralitas ini. Ini netralitas ini saya pikir cukup tinggi ya. Kita dapat foto-foto, kemudian ada foto-foto ya. Mungkin bisa nanti kami sampaikan di medsos juga biasanya kan pada Mas Rofi ya, bahwa ini ternyata bahkan di Jepara apa di Rembang ya, saya lupa itu, yang guru juga itu kan Rembang itu kan juga ada gitu kan. Nah, Temanggung kemarin juga ada, kemudian di Grobogan juga ada. Jadi sebenarnya ya ini kuncinya lagi-lagi ini nanti kami berharap bahwa Bawaslu juga menindak yang seperti ini gitu kan, sehingga clear masyarakat. Jadi tidak ternyata jangan-jangan kecurigaan yang muncul gitu kan, jangan-jangan karena wis pikirannya masyarakat itu iki wis kabeh iki dimainke gitu kan, jangan seperti itu. Kebiah-uyah kalau kebiah-uyah kan repot. Benar. Makanya disinilah butuh keberanian ya, integritas teman-teman ini Bawaslu, karena ngeri loh Mas, pemikiran masyarakat bawah ya, paling rapopo. Udah pasrah gitu ya, udah. Ketika dia tahu ngapain lapor, paling bocah dewi kan gitu kan, repot ini. Iya, saya ingin menjawab soal itu. Misalnya
di penanganan pelanggaran perundang-undang lainnya itu sudah nangani 34 kasus. Yang terbukti itu 26 kasus, yang tidak terbukti 8 kasus. 8 kasus tidak terbukti. Nah, maksud saya begini, bahwa kemudian di lapangan itu banyak sekali dugaan-dugaan peristiwa yang diduga memenuhi unsur pelanggaran, tapi kan Bawaslu tidak kemudian bisa langsung menghukum, menjustifikasi bahwa itu melanggar, kan nggak bisa. Betul. Butuh apa yang bukti, disebut ya. dengan klarifikasi, dengan kajian dan lain sebagainya. Dan juga Bawaslu di dalam menangani dugaan pelanggaran itu tidak bisa kemudian serta-merta kalau tidak memenuhi unsur memaksakan diri untuk kemudian itu memenuhi unsur gitu loh. Maka dari sisi itulah, dari sisi penanganan itu ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Kenapa? Ya memang fakta di lapangan, hasil kajian, hasil klarifikasi, hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemenuhan terhadap pelanggaran itu. Kenapa? Karena di Undang-Undang 7 itu kan di sana juga ada pasal-pasal, di mana pasal-pasal itu memang harus terpenuhi. Kalau enggak, ya kami nanti dianggap tidak profesional. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian kadang-kadang saya juga merasakan di lapangan ini situasinya kan memang runyam ya. Runyam itu dalam artian begini. Ada orang-orang yang mungkin ya dia pandai melihat kelemahan hukum. Akhirnya apa? Bersiasat. Nanti saya melakukan begini, nggak akan bisa dijerat, toh juga unsurnya tidak terpenuhi. Nah ini yang saya kira juga bisa saja terjadi di lapangan. Lalu apa yang kemudian dilakukan Bawaslu? Bawaslu adalah melakukan proses penanganannya semua hal yang itu kita duga melakukan pelanggaran. Kalau memang tidak terpenuhi, ya tidak kita sebut sebagai tidak terpenuhi. Lalu bagaimana dengan kepada publiknya? Publiknya kita beri penjelasan kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui siaran pers, melalui Instagram kami, Bawaslu Jateng, atau YouTube kami, ya, Bawaslu Jateng. Itu di sana juga ada data-data terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran yang kami tangani. Setidaknya misalnya, dengan klarifikasi ini masyarakat jadi paham, oh ternyata memang tidak harus sak-deksaknya gitu ya Mas ya. Misalnya tadi Mas Aris nyinggung soal Temanggung misalnya, di sana kan ada dugaan kepala desa berkumpul untuk konsolidasi pemenangan salah satu calon presiden. Begitu foto itu viral, kami terima, kami langsung melakukan penelusuran. Di mana tempatnya, siapa di sana saja. Kami juga hari-hari ini sedang melakukan proses klarifikasi dan juga menyusun kajian. Nah, nanti ditunggu apakah memang di situ pemenuhan unsurnya Undang-Undang Pemilu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak, kita juga tidak berhenti. Apa itu? Mengkaji dari hukum lainnya. Hukum lainnya ada enggak? Oh ada. Ditelisik lagi nih. Nah kalau tidak ada, ya sudah berarti memang tidak terbukti begitu. Maka dari sisi itu mungkin salah satu refleksi kita kan kalau membuat undang-undang pemilu ini DPR dan pemerintah mungkin harus bisa mengantisipasi jangan sampai ada orang yang kemudian dia mencari celah. Mencari celahnya gitu loh. Kan salah satu problemnya hukum itu kan hukum itu dibuat dia tidak bisa mengejar peristiwa yang kemudian akan terjadi di masa mendatang. Gitu kan. Sulitnya membuat hukum kan begitu. Sementara undang-undang itu tidak bisa kemudian hari ini ada peristiwa langsung kita terbitkan undang-undang baru kan nggak bisa. Karena undang-undang. Kecuali kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang itu bersifat teknis. Apa? Pengaturan di peraturan KPU. Misalnya ada peristiwa tertentu yang dia sangat urgent, bisa saja perubahan PKPU, peraturan KPU. Itu pun perubahannya harus mendapatkan konsultasi dengan DPR, Komisi 2. Gitu. Oke. Mas Aris, kita kalau lihat dari dinamika politik nih ya, ini kan memang sudah mulai panas gitu ya Mas, dengan adanya akademisi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari Bawaslu sendiri, tingkat partisipasi nih di 2024 ini kemungkinan lebih tinggi dibandingkan 2019 atau lebih rendah. Jangan jawab dulu, kita akan jawab usai jeda pariwara berikut ini.
kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Nah, di hari tenang ini, tadi saya mau tanya nih, tingkat partisipasi kalau dari Mas Rofiq sendiri 2024 ini kemungkinan lebih tinggi dibandingkan 2019 atau ada? Ya, kalau dari sisi Bawaslu sih tidak menganalisis untuk kemudian apakah meningkat atau menurun dan sebagainya itu. Tapi Bawaslu Jawa Tengah sendiri juga berharap agar partisipasi ini meningkat. Kenapa? Karena dengan partisipasi yang tinggi itu kan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan sukses dan juga lancar. Eman-eman kalau misalnya pemilu itu hanya 5 tahun sekali, kita tidak berpartisipasi. Eman-eman kalau pemilu itu sudah menyedot anggaran sekitar 80 triliun, kita malah abai terhadap proses itu. Eman-eman kalau misalnya kita tidak memilih pemimpin, padahal pemimpin itu yang akan memegang kebijakan 5 tahun mendatang. Jadi sebenarnya kan 5 menit di bilik suara itu akan berdampak atau menentukan 5 tahun ke depan. Tapi dari sisi kami juga berpesan bahwa gunakanlah partisipasi itu dengan baik. Jangan sampai misalnya peningkatan partisipasi itu karena banyaknya politik uang. Karena kalau misalnya kasih uang dia nyoblos, kalau enggak. Gara-gara serangan fajar itu ya. Menjadi hal yang sangat penting. Jadi menurut saya sih misalnya ya, selemah-lemahnya iman, bagaimana kita itu menggunakan hak pilih kita itu dengan profesional, dengan pikiran, dengan hati. Itu kan sebenarnya perjuangan untuk memberikan sesuatu kepada negara, salah satunya itu menurut saya. Itu pun sebenarnya menurut saya selemah-lemah iman. Dalam artian kalau yang pengen tinggi bagaimana? Kalau pengen tinggi adalah kalau ada pelanggaran dia lapor Bawaslu. Kalau ada orang yang mau melanggar dia mencegah, ikut berpartisipasi dan lain sebagainya. Dia sudah terdaftar pemilih belum? Kalau belum, lapor KPU, lapor Bawaslu. Itu menurut saya juga ada tingkatan-tingkatan orang itu melakukan partisipasi gitu. Maka dari sisi itu partisipasi saja tidak cukup, tapi dia juga harus ada peningkatan atau peran-peran lain yang kemudian mesti ia lakukan. Saya contohkan secara sederhana. Rabu itu kan hari libur, tidak usah masuk kantor. Bar nyoblos, menurut saya jangan malah pergi meninggalkan kampungnya untuk wisata atau silaturahim ke tergoda ada diskon tuh biasanya Mas diskon. Itu jangan. Apa yang kemudian harus dilakukan? Yang dilakukan adalah menjaga TPS. Jangan sampai misalnya orang kampungnya pada pergi semua, KPPS, pengawas TPS, saksi yang dia bertugas di situ dalam tanda kutip berkomplotan untuk kemudian merubah suara. Itu yang harus diawasi. Yang ini yang saya kira kalau ada masyarakat itu bisa ikut ngawasi. Level kita ini kan kadang-kadang secara umum kan akan taat aturan kalau ada yang ngawasi. Gitu kan? Secara umum ya, secara umum. Jadi tingkatan kemarifatannya itu masih gitu. Maka dari sisi itu masyarakat jangan kemudian meninggalkan TPS agar apa? Ngawasi kinerja KPPS, pengawas TPS, saksi. Karena apa? Karena sejarah juga mencatat dalam konteks kecurangan di TPS itu potensinya juga besar. Misalnya saya contohkan di Sukoharjo itu pernah di pemilu 2014. KPPS-nya pendukung salah satu capres itu kan begitu buka surat suara tahu bahwa yang tercoblos itu bukan calonnya, kukunya kemudian main. Kemudian merobek surat suara itu begitu begini berarti rusak. Itu menjadi statusnya adalah rusak. Untung ada partisipasi masyarakat yang kala itu kemudian laporan ke Bawaslu ditangani dan KPPS tersebut itu dipenjara hukuman selama 1 tahun. Nah, ini contoh-contoh menurut saya adalah meskipun hal kecil tapi dampaknya sangat besar. Maka dari sisi itu partisipasi itu ada berbagai macam dan hari inilah menurut saya waktunya bagi kita semua untuk memberikan sesuatu kepada negara dengan cara apa? Mensukseskan pemilu, dengan cara menjaga pemilu, mengawasi pemilu agar proses pemilu bisa baik, hasilnya pun juga bisa baik. Begitu. Mengawal demokrasi. Kalau Mas Haris sendiri menanggapi apa yang disampaikan Mas Rob ini? Menarik ya.
Dan memang harusnya seperti itu. Artinya masyarakat itu memang harus benar-benar partisipasi publik ini yang harus kita genjot ya di saat kondisi seperti ini. Dan mungkin ada beberapa tip, misalkan kalau memotret itu kalau bisa misalkan lokasinya dinyalain seperti itu. Jadi ketika jangan dikompres ya, nanti sehingga ketika metanya nanti akan kelihatan nih. Oh, ini posisi di sini dipotret sekian, tanggal sekian, itu akan kelihatan. Itu juga penting karena ketika nanti itu dibawa ke proses hukum itu nanti kuat. Kan kadang mungkin dipotong atau diapalah kalau bisa. Itu ketika masyarakat atau kawan-kawan semua melakukan menemukan kecurangan kemudian dipotret di video atau apapun, itu kalau bisa ya dihidupkan lokasinya. Jadi metadatanya nanti akan terekam gitu. Ketika nanti ada digital forensik itu akan kelihatan. Mungkin itu ya diantaranya ya. Dan sebenarnya kalau misalkan tidak lapor ke Bawaslu, sebenarnya kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu juga membuat platform kejahatan digital. Nanti kalau misalkan mau dilaporkan tidak ke Bawaslu ya bisa lewat kanal-kanal yang ada, seperti misalkan kecurangan pemilu.com atau jaga pemilu dan lain sebagainya. Dan kami juga terlibat di dalam situ gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung motret, itu ada aplikasinya, bisa diunduh, kemudian langsung asal potret aja langsung masuk ke server seperti itu. Kalau menurut Mas Aris sendiri melihat kondisi saat ini, berarti tingkat partisipasi masyarakat justru lebih tinggi dong harusnya ya? Ya harus diupayakan lebih tinggi. Jadi kalau partisipasi masyarakat untuk pencoblosan apa tidak itu kita tidak tahu ya, walaupun kemudian kita akan melihat ketika kampanye kemarin. Nah, cilakanya kampanye kemarin itu benar-benar pure murni kampanye atau digerakkan atau ada apa, kan seperti itu. Kalau memang benar-benar karena hiroh ya, semangat diri, semangat juang untuk ikut, wah berarti itu benar-benar berpartisipasi. Tapi kalau dia itu datang ke kampanye karena persoalan sesuatu yang mendorong dia, lah itu berbeda. Ada embel-embelnya misalkan ada, wah ini ada sangunya, dan misalkan ya ada sangunya atau apa, kemudian loh kampanye nomor 10, nomor 11, nomor 12 karena ya dia tetap ikut yang nomor sekian karena ono sangune kan, bukan orientasi nyoblos loh itu. Lah ini bisa dibedakan nanti ketika di bilik suara. Makanya kampanye itu tidak jaminan bahwa dia akan nyoblos mana, karena kecuali yang benar-benar ini ya ideologis ya. Kalau yang persoalannya apa jenenge materialistis ya, itu persoalan beda lagi gitu. Nah, apakah itu menunjukkan partisipasi publik terhadap ini tinggi ya? Kita nggak ngerti karena ya seperti ini ya, harapannya ini kan ini ya pesta demokrasi. Iya, demokrasi yang murah ya, ketika pergantian kepemimpinan yang untuk masa depan yang tidak membutuhkan biaya besar. Kalau reformasi itu kan ongkosnya besar gitu. Lah ini sebenarnya areng ngomong bahasa yang lain nanti dikira ada angel. Atau framingnya harus dirubah bahwa pemilu itu bukan sebagai sebuah pesta. Apa tuh Mas, kalau bukan pesta demokrasi? Ya sarana menjunjung kedaulatan rakyat. Karena apa? Karena kalau kemudian seolah-olah pesta ini kan euforianya lebih ini ya. Euforia dapat uang amplop dan lain sebagainya. Maka dari sisi itu kan soal politik uang ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Dan di setiap pemilu ya, selalu saja ada kasus politik uang yang itu putusan pengadilan ingkrah dan ada orang yang kemudian masuk penjara. Sebenarnya dari sisi Bawaslu kan nggak ingin memenjarakan orang karena kita juga pencegahan gitu. Maka dari sisi itu pemilu menurut saya mungkin bukanlah sebagai sebuah pesta, karena kalau kemudian framingnya adalah pesta. Orang itu image-nya rame-rame mendapatkan sesuatu dari proses itu. Makanya kan saya setuju bahwa KPU itu membuat tagline pemilu adalah sarana integrasi bangsa gitu. Atau sarana kedaulatan rakyat. Disitulah kalau kemudian kita lihat dalam sejarahnya, misalnya pemilu di 55 menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ideologi itu menjadi sesuatu yang memang menarik, bahwa di skala itu tidak ada politik uang. Kala itu memang bersifat ideologis gitu. Pure. Iya, pure gitu.
Tapi itu harapan ya Mas, semoga aja bisa terwujud. Kita kan berharapnya seperti itu. Mas Aris, dengan banyaknya netizen ini kan saat ini banyak nih netizen juga yang bantuin untuk jika ada kecurangan langsung dilaporin seperti itu. Tanggapan dari Bawaslu merasa lebih ringan kah? Dari Mas Aris bagaimana? Kita akan melanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda. Langsung saja kita bahas lagi nih terkait dengan saat ini kan media sosial ini diramaikan oleh netizen baik Gen Z maupun milenial maupun yang angkatan kita juga ya Mas ya. Angkatan kita di atasnya milenial. Ini banyak juga yang menyoroti terkait dengan ikut membantu mengawasi pemilu, jalannya pemilu. Tanggapan dari Mas Rofi sendiri dengan adanya media sosial ini, apakah nggak repot kalau sedikit-sedikit ngetek dari Bawaslu, ngetek gitu gimana? Justru keberadaan teknologi informasi berbagai platform ini yang menurut saya potensi yang besar luar biasa untuk kemudian kita manfaatkan demi partisipasi demokrasi yang lebih baik gitu. Bayangkan hari ini ada warga biasa sejauh dia ada akses internet langsung bisa menyampaikan informasi ke kami Bawaslu Jawa Tengah atau kepada langsung anggota Bawaslu RI. Itu juga seringkali kita dapat informasi itu dari Ketua Bawaslu RI yang dia mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Maka dari sisi itu Bawaslu Jawa Tengah juga tidak menutup mata atas fenomena ini. Maka kami membuka berbagai kanal dengan memanfaatkan media sosial. Gitu. Jadi semua ranah sih sebenarnya kami ikhtiarkan untuk kemudian kita manfaatkan. Media sosial melalui Instagram, YouTube dan sebagainya itu kita manfaatkan. Cek saja di akun kami ya, Bawaslu Jateng, YouTube dan sebagainya. Kemudian hari ini kita juga memanfaatin televisi Kompas TV Jateng yang independen terpercaya kan. Ini juga kita manfaatkan untuk kita sosialisasi. Media cetak kita juga masih, radio. Kami juga sering talkshow di radio di berbagai daerah karena kami juga masih memandang bahwa ada orang-orang tertentu yang dia bisa mendapatkan informasi dari radio. Iya, maka dari sisi itu sekali lagi teknologi informasi itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, justru kita harus memanfaatkan. Dan Bawaslu Jawa Tengah juga menyediakan kanal-kanal yang itu bisa digunakan oleh publik untuk melaporkan atau menyampaikan informasi baik secara pribadi ataupun kelembagaan kita sediakan. Kami sering menerima kok DM dari Instagram, kemudian kita tidak kemudian langsung gercep gitu maksudnya. Tidak langsung memandang itu sebagai sesuatu kebenaran ya. Tapi kami juga perlu untuk kemudian meng-cross check kita. Misalnya kemarin ada yang kemudian protes pengawas TPS. Ini uang transportnya untuk datang itu kok hanya 50.000 gitu kan. Gimana ini? Lah ternyata memang ya anggarannya 50.000 itu gitu loh. Nah, ini yang bukan di situnya ya, bukan 50.000, tapi dari sisi orang itu bisa langsung menyampaikan. Orang dari Cilacap, dari Blora, dari Tegal, dari Brebes. Jadi jawabannya lebih akurat ya langsung dari Bawaslu. Bisa langsung menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, kayak tidak ada sekat. Sudah tidak ada sekat lagi dalam arus informasi ini. Maka dari sisi itu kami tidak bisa kemudian menutup-nutupi sesuatu. Maka dari sisi itu publikasi, dokumentasi menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita berkomunikasi dengan publik. Karena publiklah yang sebenarnya berkuasa kan di pemilu itu gitu. Iya, kadang-kadang sedikit-sedikit gini, tapi jangan sampai kalau publik itu yang hoax itu loh. Ya, maka kami klarifikasi, kami telusuri begitu. Dan kita juga sudah punya ilmu ya, bagaimana mendeteksi video atau foto tidak hoax dan sebagainya. Itu dulu diajari teman-teman AJI. Ya. Nah, untuk melihat hoax ini atau enggak, ini foto kapan dan sebagainya. Itu dulu kita pernah menggelar pelatihan bersama dengan teman-teman AJI. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah repot? Ya, nggak repot sih sebenarnya, karena kan kita memanfaatin teknologi itu. Dan kami juga memiliki pasukan patroli cyber, yang itu bukan Bawaslu, tapi adalah para relawan
dari kaum-kaum muda yang sudah pernah kita latih. Dulu ada SKPP, ada P2H dan sebagainya, itu bagian dari program-program kami di dalam menumbuhkan kader-kader muda untuk berpartisipasi di masyarakat. Berarti punya tim cyber sendiri nih? Punya. Oke. Untuk Hari Tenang ini ada laporan udah banyak nggak? Kemarin beberapa terkait dengan hoax ada dan masih kami telusuri gitu. Oke. Mas Aris, mau nanya nih yang terkait dengan media sosial nih. Yang tadi disampaikan oleh Mas Rofi, kalau menurut Mas Aris sendiri bagaimana? Saya pikir malah tumbuhnya media sosial ini bagus ya. Di satu sisi, oke, memang mungkin ada yang memanfaatkan lain untuk kepentingan tertentu, tetapi di satu sisi masyarakat bisa menyuarakan apa yang mereka ketahui melalui media sosial ketika kanal-kanal itu agak susah gitu kan. Misalkan orang yang jauh gitu harus ke Panwas atau ke Bawaslu kan bisa melalui media sosial. Memang disinilah butuh effort ya, lebih ya dari kawan-kawan Bawaslu untuk memastikan kebenaran informasi itu. Tetapi dengan adanya viralkan itu otomatis yang mau berbuat tidak baik itu kemudian mikir-mikir, jangan-jangan nanti ada yang memviralkan. Sanksi sosialnya lebih berat ya. Misalkan kemarin yang seperti yang disampaikan tadi yang video yang foto yang di Temanggung itu, kan mereka mungkin tidak paham ya. Oh biasa mungkin karena sudah kawan sendiri, kemudian sosialisasi, oh ternyata ada yang memviralkan lah. Ini kan secara tidak langsung, hati-hati loh. Jangan-jangan di antara teman-teman yang bermain curang misalkan gitu, oh ternyata ada yang baik yang mau memviralkan. Makanya ini jangan bermain api lah kalau tidak pengen kebakar gitu. Saya pikir seperti itu ya. Jadi dengan adanya media sosial ini lebih memudahkan sebenarnya Mas Rofi ya, kalau dari sisi positifnya lah. Lebih memudahkan. Jadi memang menjadi pendorong bagi kita untuk terbuka, untuk partisipatif, untuk komunikatif, dan harus ke sana. Kita nggak mungkin kemudian menolak media sosial karena memang eranya adalah era teknologi informasi saat ini begitu. Dengan adanya SDM yang ada di Bawaslu ini tidak kerepotan kan ya dengan Mas Rofi tadi disampaikan. Harus mau repot. Harus repot. Ya kan demi apa? Demi menjaga demokrasi. Mengawal demokrasi ini menjadi lebih baik lah ya. Oke. Mas Rofi, kalau misalkan dari Bawaslu sendiri melihat dari masyarakat saat ini, kalau Hari Tenang ini kan alhamdulillah nih, ini tidak ada jangan ada kejadian besar lah ya. Selama ini penertiban lebih banyak pada Hari Tenang atau sebelum? Kalau APK nih, kalau alat peraga kampanye di masa kampanye yang ditertibkan itu kan yang melanggar aturan itu ditertibkan. Kalau masa tenang semua yang itu mengandung unsur kampanye ditertibkan. Tertibkan semua. Maka banyak di masa tenang pasti itu. Dan bersih nih. Bersih. Oke, Mas Rofi ini dan Mas Aris sebenarnya masih banyak hal yang kita mau bahas di masa tenang ini. Tapi karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Mas Rofi punya himbauan. Jangan buat pemirsa sekalian, pemirsa Kompas TV Jawa Tengah yang independen dan terpercaya tadi. Ya, Bawaslu Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilih secara profesional, karena itu akan sangat menentukan sekali ya wajah Indonesia 5 tahun ke depan. Dan mari kita awasi bersama-sama proses pemilu ini, karena puncak di pemilu itu kan pemungutan dan juga penghitungan suara. Jaga suara kita, awasi suara kita, jangan sampai ada pihak yang kemudian mencurangi atau membawa tindakan-tindakan yang itu ujungnya adalah pelanggaran hukum. Maka ayo awasi bersama Bawaslu. Tersuun Mas Rofi. Mas Aris, nih jangan buat pemirsa sekalian nih, himbauannya apa nih? Oke, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Saya meminta kepada Presiden sampai jajaran paling bawah RT RW untuk menegakkan demokrasi di negeri ini. Jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan yang merusak demokrasi. Kemudian mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik seperti kekerasan terhadap masyarakat sipil dan sebagainya, yang untuk menjaga masyarakat sipil ya, yang menyampaikan ekspresinya serta mengawasi integritas pemilu. Yang ketiga adalah memastikan PES bekerja secara independen
dan bebas dari kekerasan, kriminalisasi, serta intervensi kepentingan politik. Mungkin itu dari kami, Mbak Tenu. Iya, tentunya jangan lupa pemirsa 14 Februari nanti ya, datang ke bilik suara bagi yang sudah punya hak suara. Oke, jangan lupa satu suara menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih Mas Rofi, terima kasih Mas Aris atas waktunya. Ya saudara, itu tadi perbincangan kami. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi dan informasi bagi Anda. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Hotel Wiskin Pemuda. Kompas TV, independen, terpercaya.